Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3163. Ye Fengqing berpikir bahwa dari 4 sosok dev, jelas hanya satu yang nyata, dan yang lainnya hanyalah ilusi atau bayangan. Ketika keempat tetua mendengar perintah Ye Fengqing, mereka segera berpencar dan mulai melarikan diri. Mereka berempat hanya bisa bertaruh sekarang bahwa dev di belakang mereka hanyalah hantu. Tapi saat keempat tetua mundur secara terpisah, dev sudah berada di depannya. Ledakan. Dev mengayunkan pukulan kerasnya dan memukul punggung sesepuh itu tepat di belakang. 4 dev menembak pada saat yang sama, dan mereka semua meninju punggung keempat tetua. Dalam sekejap, nafas meledak, dan jubah keempat tetua hancur, dan mereka terbang keluar sambil berteriak. Keempat tetua itu terbang ratusan meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Hidup atau mati mereka tidak diketahui. Kali ini, semua orang terdiam. Mata yang menatap dev itu seperti melihat monster. Mereka tidak mengerti, bagaimana bisa ada 4 orang yang identik di dev, dan juga memiliki kekuatan serangan pada saat yang sama. Ini tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ye Fengqing bahkan lebih tercengang, dia berdiri di sana dengan linglung, seperti orang bodoh. Keempat sosok dev bergabung menjadi satu, dan napasnya menjadi sedikit tidak teratur. Pada saat yang sama, selama 4 napas tubuh, dev merasa sedikit tak tertahankan untuk beberapa saat. Jika keempat tetua tidak menghabiskan kekuatan spiritual mereka sejak awal dan melarikan diri dengan panik, tidak akan mudah bagi dev untuk membunuh keempat tetua ini sekaligus. Meskipun dev dapat berubah menjadi avatar dengan menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dan setiap avatar memiliki aura yang sama dengan dev. Hanya saja kekuatan masing-masing klon akan sangat berkurang, lagi pula dev ingin memisahkan kekuatannya sendiri. Penatua hantu Gunung Iblis sepertinya melihat sesuatu, dan segera melangkah maju untuk dengan lembut menopang bahu dev dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam tubuh dev. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Mosan, Ghost Lao bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Ye Fengqing dan berkata, apakah kamu masih ingin melenyapkan setan dan membela Taoisme sekarang? Petik 2. Ye Fengqing tidak berani berbicara, dan wajahnya penuh rasa malu. Melihat Ye Fengqing tidak berbicara, Dev melanjutkan, jika kamu tidak melenyapkan setan dan membela hukum, saya akan tetap melakukan keadilan untuk surga. Kalian aliansi penyegel iblis tidak memiliki hati nurani dan tidak akan melakukan hal-hal baik, saya akan menghancurkan Anda jika saya masuk. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa dev sebenarnya ingin membunuhnya, dia merasa ngeri dan berkata, jika kamu berani membunuhku, aliansi penyegel iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa seluruh surga dan dunia manusia memiliki kekuatan aliansi penyegel iblisku. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu tanpa henti oleh Liga Iblis Penyegel. Petik 2. Kamu membawa orang pergi sekarang, aku hanya berpura-pura tidak melihatnya, masalah ini berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ye Fengqing masih mengancam dev dengan aliansi penyegel iblis. Mendengarkan ancaman Ye Fengqing, dev tertawa, lalu berkata dengan ringan, jika aku tidak membunuhmu, aliansi penyegel iblismu juga mengejarku. Kata Ye Fengqing. Bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dev, dan kemudian dev melanjutkan, kamu tahu iblis surgawi 5 elemen dari Liga Penyegel Iblis, kan? Petik 2. Tentu saja. Ye Fengqing mengangguk. Aku membunuh kejahatan emas, kejahatan api, dan kejahatan kayu di antara 5 elemen kejahatan surgawi, dan mereka juga memberitahuku rahasia aliansi penyegel iblismu. Petik 2. Dev memandang Ye Fengqing sambil mencibir. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa dev telah membunuh 3 iblis 5 elemen dan menceritakan rahasianya kepada dev, matanya melebar karena terkejut. Orang-orang sialan ini kawan, kami berani membeberkan rahasianya dari dimensi Linglik dengan santai, sialan. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa dev akan memiliki dendam terhadap mereka dengan mengikuti mereka di aliansi penyegel iblis. Dari sudut pandang ini, hidupnya dalam bahaya. Tanda seru, aliansi penyegel iblis seharusnya mati. Setelah dev selesai berbicara, dia menamparkan Ye Fengqing dengan telapak tangan. Bab 3164. Wajah Ye Fengqing penuh dengan kepanikan,
dia ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu saja, di bawah telapak tangan Dev, Ye Fengqing mati mendadak. Ini adalah subkemudi dari aliansi penyegel iblis, dan dia akan membunuhnya segera setelah dia mengatakannya. Ketika biksu lain melihat ini, jakun mereka berguling, wajah mereka sangat terkejut, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua bersyukur bahwa mereka semua mundur pada saat-saat terakhir dan tidak ada yang mendukung aliansi penyegel iblis, jika tidak, mereka akan berakhir seperti ini sekarang. Terutama, Zhou Tai, ketika dia melihat Ye Fengqing ditampar sampai mati, kakinya gemetar dan dia pipis di celana. Dev bahkan berani membunuh juru mudi aliansi penyegel iblis. Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou, dan Dev tidak akan menganggap entengnya. Dahi Zhou Tai dipenuhi keringat dingin, dan diam-diam dia bersukacita. Antek aliansi penyegel iblis yang tersisa semuanya berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat Ye Fengqing terbunuh. Tapi Dev tidak mengejarnya. Tuan Dev, potong rumput liar dan singkirkan akarnya, jika tidak orang-orang ini akan kembali dan melaporkan beritanya, dan Liga Iblis pasti tidak akan melepaskannya. Jilianzan buru-buru berkata kepada Dev, saya meminta mereka untuk melaporkan kembali dengan sengaja. Karena saya berani membunuh Ye Fengqing, saya tidak takut Feng Momeng akan mengetahuinya. Organisasi seperti Feng Momeng seharusnya tidak ada di dunia ini, kata Dev perlahan. Jilianzan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa jika Dev bisa mengatakan kata-kata seperti itu berarti Dev dan Demon Sealing Alliance akan bertarung sampai mati. Bahkan jika Feng Momeng tidak merepotkan Dev tidak akan melepaskan Feng Momeng. Tuan Dev, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa, karena kami keluar secara diam-diam, jadi kami harus segera kembali untuk menghindari kekhawatiran guru. Jika Tuan Dev mempunyai kesempatan, dia dapat mengunjungi lembah roh darah kami. Lembah roh darah kami terletak di sebelah Gunung Tianmo. Ada banyak sumber daya dan banyak harta langka di sana. Saya yakin Tuan Dev pasti akan mendapatkan sesuatu jika dia pergi ke sana. Dong berjalan ke depan dan mengucapkan selamat tinggal pada Dev. Saudara Jin, jika saya punya kesempatan, saya akan pergi menemui Anda, dan saya juga akan pergi ke Gunung Tianmo pergi jalan-jalan. Kalian berdua jaga dirimu selama ini. Chen Ping menepuk bahu Jin Dong. Jin Dong mengangguk, dan kemudian di bawah tatapan Dev, dia membawa Luo Si pergi. Pada saat ini, Penatua Hantu Gunung Iblis juga melangkah maju dan berkata, Tuan Dev, kalau begitu saya akan melakukannya. Pergi dulu kembali ke Gunung Tianmo, kami menunggu kunjungan Tuan Dev. Petik 2. Saya berharap Tuan Dev dapat melihat leluhur Feng Mo ketika dia tiba di Gunung Tianmo, dan saya juga dapat melihat keagungan leluhur Feng Mo. Petik 2. Pastinya. Dev tersenyum ringan. Dev tahu bahwa meskipun dia pergi ke Gunung Tianmo, dia mungkin tidak dapat melihat iblis angin, dan iblis angin tidak akan muncul. Saat ini, pertempuran antara dewa dan iblis penuh dengan misteri. Jelas sekali bahwa mereka telah ditindas. Direncanakan. Sebelum kebenaran terungkap, iblis-iblis ini tidak akan muncul dengan mudah. Jika diketahui bahwa mereka semua telah dilepaskan, pasti akan berbahaya. Terlebih lagi, mereka semua melarikan diri adalah jiwa. Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan tubuh dan kekuatan. Oleh karena itu, bahkan lebih mustahil untuk muncul dengan mudah dan mengekspos diri sendiri. Tetua Hantu Gunung Iblis juga telah pergi. Saat ini, hanya Dev, Jilianzan, miliknya putra dan Gao Qilan yang tersisa. Bahkan jika hanya mereka yang tersisa beberapa, Zhou Tai dan beberapa penguasa alam kesengsaraan keluarga Zhou juga gemetar, tidak berani punya ide. Faktanya, saat ini, jika Zhou Tai memimpin orang untuk menyerang Dev tidak akan bisa menghentikannya. Baru saja bertarung dengan 4 tetua dari aliansi penyegel iblis, Dev juga menghabiskan banyak uang. Selain itu, Penatua Hantu Gunung Iblis pergi, dan hanya Jilianzan yang merupakan penguasa alam kesengsaraan. Dia harus berurusan dengan beberapa penguasa alam kesengsaraan dari keluarga Zhou, yang mungkin sangat sulit. Tapi penampilan Dev barusan membuat Zhou Tai takut. Bahkan jika hanya Dev yang tersisa saat ini, Zhou Tai tidak akan pernah berani mengambil tindakan. Dev perlahan menatap Zhou Tai. Sekilas, Zhou Tai sangat ketakutan hingga dia langsung jatuh ke tanah. Melihat Zhou Tai seperti itu, Dev hanya tersenyum dingin.
mengabaikannya, dan pergi bersama Gao Qilan dan yang lainnya. Banyak biksu yang memberi jalan kepada Dev dan bersembunyi jauh, karena takut membuat Dev tidak bahagia. Bab 3165. Dev membawa Ji Yun dan yang lainnya kembali ke kota kecil, lalu mengambil pesawat Sekte Feitian dan bergegas kembali ke Sekte Feitian. Kali ini, Sekte Feitian menderita banyak kerugian. Lebih dari separuh kapal udaranya hilang. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Ketika dia tiba di Sekte Feitian, Dev tidak ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa menahan antusiasme Ji Lianchan, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal selama 1 hari. Meskipun Sekte Feitian menderita banyak kerugian, ia masih cukup kaya dibandingkan sekte lainnya. Jadi Ji Linzan memperlakukan Dev dengan baik selama sehari. "Bolehkah aku pergi bersamamu?" Sebelum Dev pergi, Ji Yun akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengikuti Dev dengan suara rendah. Faktanya, Ji Yun ingin tinggal bersama Dev, di mana dia bisa belajar banyak dan juga mengalami sendiri. Hanya saja karena kekuatannya saat ini, dia takut Dev tidak akan menghargainya dan akan menjadi beban di sisinya, jadi dia tidak pernah berani berbicara. Baru, setelah Dev hendak pergi, Ji Yun berbicara. Dev sedikit ragu-ragu, bukannya dia tidak ingin Ji Yun mengikutinya, karena mengikutinya akan mengancam nyawa. Sekarang dia telah memprovokasi Liga Iblis tersegel, dia akan melakukannya pasti akan diburu oleh Sealet Demon League. Jika Ji Yun mengikutinya, sesuatu akan terjadi. Dev tidak tahu bagaimana mengikuti Ji Linzan. Ji Linzan hanya memiliki putra seperti itu. "Ji Yun, bukannya aku tidak ingin kamu mengikuti, hanya saja Fei Tianzong telah terpukul keras sekarang, kamu harus menemani ayahmu untuk menjalankan Fei Tianzong dengan baik. Dan sangat berbahaya untuk mengikutiku. Orang-orang pasti melihat bagiku dimanapun, jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu." Petik 2. Ayahmu hanya anakmu, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang kamu minta pada ayahmu? Dev hanya bisa mengikuti Ji. Kata Yun jujur, "Tuan Dev, Anda tidak perlu memikirkan saya. Jika Anda mengizinkan Yuner mengikuti Anda, saya setuju dengan seluruh tangan saya, dan saya juga dapat menghadiahkan sebuah pesawat sebagai alat transportasi untuk Anda. Kurang dari BR lebih besar dari, dia benar-benar telah banyak berubah selama dia bersamamu, dan saya terkesan. Jika dia tidak bertemu Tuan Dev, dia mungkin masih seorang pria bodoh." Ji Lianzan datang dan berkata dengan keras. Berkata, "Tuan Dev, jangan khawatir, ayah saya setuju." Ji Yun menatap Dev penuh harap. Dev menatap mata Ji Yun yang penuh harap dan akhirnya hanya bisa mengangguk. Terutama airship Ji Lianzan, airship ini tidak bisa dibangun hanya dengan punya uang, sangat merepotkan dan masa pembangunannya sangat lama. Sekarang Ji Lianzan sebenarnya ingin mengirim sebuah pesawat, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai Dev. Melihat Dev mengangguk, Ji Yun berteriak penuh semangat. "Bagus, saya bisa mengikuti Tuan Dev mulai sekarang." Saat Ji Yun berteriak penuh semangat, Ji Lianzan mengeluarkan koin perunggu dari tangannya. Ada kata besar, "musim," yang terukir di koin itu. "Yuner, ini adalah tanda keluarga Ji kita, ambillah benda ini, jika ada kesempatan, kembalilah ke kampung halamanmu dan lihatlah." Ji Lianzan menyerahkan koin itu ke tangan Ji Yun. "Ayah, bukankah kamu bilang tidak ada orang di rumah?" Ji Yun bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ayah selalu berbohong kepadamu. Faktanya, keluarga Ji selalu memiliki orang, dan di seluruh benua tengah, keluarga Ji dapat dianggap sebagai keluarga terhormat. Aku diam-diam keluar dari rumah Ji untuk menikah ibumu. Saya datang ke sini untuk memulai Fei Tianzong." Petik 2. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Ji, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada kakek Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke benua tengah, ambil barang ini dan pergi ke Ji, lihatlah ke rumah. Petik 2. Dan jika Anda membutuhkan bantuan, jika keluarga Ji melihat koin ini, mereka pasti akan membantu." Ji Lianzan berkata pada Ji Yun perlahan. Terlihat Ji Lianzan rindu kampung halaman, namun setelah melarikan diri bertahun-tahun, ia tidak punya wajah untuk kembali, kurang dari BR. Bab 3166. Ji Yun mengambil koin itu, mengangguk penuh semangat, lalu mengikuti Dev ke pesawat. Kemudian pesawat itu perlahan terangkat ke langit dan terbang menuju kota Kekaisaran Iblis.
Dengan pesawat tersebut, Dev dan yang lainnya jauh lebih santai, tunggu saja dengan tenang. Saat pesawat itu terbang menuju kota Kekaisaran Iblis, seluruh kota Kekaisaran Iblis dijaga ketat. Demon Imperial City dikelilingi oleh sejumlah besar penjaga. Dan di bukit tidak jauh dari kota Kekaisaran Iblis, tentara yang padat juga muncul, dan ada juga sejumlah besar monster. Kedua belah pihak terpisah ribuan meter, namun suasana ketegangan sudah sangat kuat. Yihe Yao Huang duduk di aula utama kota Kekaisaran, mengerutkan kening. Dan di aula utama, ada beberapa jenderal dari Demon Imperial City. Namun, di antara para jenderal ini, kekuatan tertinggi hanyalah alam fusion tingkat ke-7, dan tidak ada seorang pun dengan kekuatan tinggi sama sekali. Karena kota Kekaisaran Iblis berkonspirasi oleh Li Xing dan Hu Ben untuk merebutnya, beberapa orang yang setia dan berkuasa di kota Kekaisaran Iblis diam-diam dibantai. Hu Ben takut orang-orang ini begitu kuat sehingga jika mereka memberontak, Hu Ben tidak akan mampu menekan mereka sama sekali. Dengan bantuan orang-orang dari kota Raja Mingli, Hu Ben masih bisa kokoh memegang posisi Raja Iblis, tapi dia tidak bisa selalu mengandalkan orang-orang dari kota Raja Mingli untuk membantunya memerintah. Jadi Hu Ben ini diam-diam membunuh semua orang yang mengancamnya di kota Kekaisaran Iblis. Hal ini mengakibatkan hilangnya semua orang kuat di kota Kaisar Iblis. Hanya menyisakan para jenderal ini di alam penggabungan. Awalnya, ada 5 master pelindung kaisar di kota Kekaisaran. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mekanisme rahasia ketika kota Kekaisaran Iblis dalam bahaya dan Kaisar Iblis membutuhkannya, dan 5 master setia kaisar ini akan muncul. Kelima guru kerajaan ini semuanya adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya bermeditasi dan berlatih. Mereka tidak bertanya tentang urusan kota Kekaisaran Iblis. Yihe Yao Huang dikhianati oleh Hu Ben, dan kejadian itu terlalu mendadak, jadi dia tidak punya waktu untuk melepaskan 5 tuan kerajaan. Setelah Yihe merebut kembali kota Kekaisaran Iblis dan memenggal kepala Hu Ben, dia segera pergi memeriksa tempat itu. 5 ahli royalis, tetapi ternyata mereka berlima meninggal secara tragis. Jelas sekali, Hu Ben memanfaatkan ketidaksiapannya dan membunuh 5 orang. Akibatnya, kekuatan kota Kekaisaran Iblis turun drastis, dan selain Yihe sendiri, tidak ada ahli kesengsaraan di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Untungnya, ada banyak penjaga di kota Kekaisaran Iblis, ditambah lagi ada puluhan ribu monster di sekitar kota Kekaisaran Iblis, mereka dapat melindungi kota Kekaisaran Iblis untuk sementara. Tapi setelah mengetahui bahwa Yihe telah kembali dan merebut kembali kota Kekaisaran Iblis, Raja Li segera membawa orang-orang ke sini, siap menyerbu kota Kekaisaran Iblis. Raja Li datang dengan persiapan, dan dia juga membawa banyak tuan, yang jelas memiliki keunggulan dalam kekuatan. Namun, kota Kekaisaran Iblis dilindungi oleh kota tersebut, dan Raja Li tidak memimpin orang untuk segera menyerang kota tersebut, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Yao Huang, kota Raja Mingli itu telah menindas orang begitu banyak sehingga mereka membawa orang untuk memukuli mereka ke pintu. Kita akan mati bersama, dan kita akan melawan mereka sampai akhir. Seseorang membuka mulutnya, memecah ketenangan. Paula, saya merasa tidak benar. Kekuatan kota Raja Mingli jelas lebih tinggi dari kita. Saya pikir kita harus mencari perdamaian. Alasan mengapa Raja Li tidak segera menyerang kita adalah karena dia juga tega mencari perdamaian. Petik 2. Kita dapat mengirim utusan untuk meminta perdamaian kepada Raja Li, paling buruk, mengiriminya lebih banyak sumber daya untuk membuat mereka mundur. Petik 2. Beberapa orang takut dengan kekuatan Raja Mingli, dan mereka bahkan mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian. Mendengarkan suara mencari perdamaian, Yihe hanya bisa sedikit mengernyit, dan ada niat membunuh di matanya. Menatap jenderal yang menuntut perdamaian, Yihe tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan nafas yang sangat tajam datang dalam sekejap. Boom! Jenderal yang memohon perdamaian langsung terlempar dengan pukulan telapak tangan, dan tewas dalam ledakan di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak berani bernapas. Saya memanggil Anda untuk membahas strategi mundur dari musuh. Saya tidak meminta Anda mencari perdamaian dan mengganggu moral tentara. Jika Anda berani mengganggu moral tentara, inilah akhirnya, kata Yihe dengan wajah dingin. Bab 3167.
Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara, apalagi menuntut perdamaian. Yihe memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Kota Kekaisaran Iblis telah diduduki oleh harimau itu untuk sementara waktu, dan sekarang para jenderal ini menjadi sangat patuh dan tidak memiliki darah sama sekali. Yihe tahu bahwa tidak akan ada hasil jika berdiskusi dengan orang-orang ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Turun, lakukan tugasmu, dan jaga gerbang kotamu masing-masing. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ikuti perintahnya." Semua jenderal itu mundur. Yihe duduk sendirian di aula utama, dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Ayah." Pada saat ini, Isa berlari masuk, dan di belakang Isa, Liu Ruyan dan banyak murid sekte Kuali Giok lainnya mengikuti. Isya, melihat putrinya, Yihe buru-buru berlari dan memeluknya erat. Selama ini, Yihe mengkhawatirkan keselamatan Isa. Setelah bertukar salam dengan Yisya, Yihe memandang Liu Ruyan dan berkata, "Nona Liu, saya akan mengingat kebaikan besar Jade Cauldron Zong di hati saya. Jika Jade Cauldron Zong membutuhkan saya benar-benar berkewajiban hanya saja. Tentara kota Raja Mingli sekarang berada di bawah tekanan, dan kota Kaisar Monsterku akan segera dikepung, jadi aku tidak bisa menghiburmu, dan kuharap kau pergi secepatnya, agar tidak terjebak." "Kaisar Monster Yihe, kali ini aku membawa orang ke sini, selain mengawal Putri Isa, dan untuk melihat apakah ada kebutuhan bantuan. Jika aku hanya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Dev akan menyalahkanku jika dia mengetahuinya." Liu Ruyan berkata pada Yihe. Ketika Yihe mendengar ini, dia tersenyum pahit, dia tahu apa maksud Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan adalah wanita Dev, dan kota Kekaisaran Iblis ini juga merupakan salah satu kenalan Dev. Entah itu sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Dev. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. "Kalau begitu terima kasih, Nona Liu." Yihe mengangguk, "Terima kasih. Kurang dari BR lebih besar dari." Tetua ketiga, pimpin murid-murid sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil. "Jika perang pecah, pasti akan ada banyak korban jiwa," perintah Liu Ruyan kepada tetua ketiga. "Ya." Tetua ketiga mengangguk. "Ni Heng, Fang Su, kalian berdua masing-masing membawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota, dan jika kalian menemukan orang yang terluka, segera obati di tempat," perintah Liu Ruyan lagi. Taat. Ni Heng dan Fang Su juga menerima perintah itu pada saat yang sama. Yihe melihat perintah tertib Liu Ruyan, dan harapan muncul di hatinya. Dengan tambahan sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari masuk dari luar pintu, masing-masing berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Setelah melihat Yihe, mereka semua berlutut dan berkata, "Yao Huang, 5 tim yang kami kirimkan surat itu semuanya dicegat dan dibunuh di tengah jalan, hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri, memintamu untuk kembali. Dari rahasia apakah kamu pergi?" Yihe berkata dengan terkejut di wajahnya saat melihat ini. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah melakukan penyergapan di jalan rahasia. Mereka sudah mengetahui keberadaan jalan rahasia itu, kata penjaga. Ketika Yihe Yao Huang mendengar ini, dia langsung marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Hu Ben, seorang pengkhianat, pastilah orang yang mengatakannya." Sekarang tampaknya seluruh kota Kaisar Iblis tidak memiliki rahasia tentang Li Itu Wang lagi. "Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" tanya Isa. "Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis dan kota raja lainnya untuk memberi tahu mereka tentang situasi di sini. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan melihat manfaat besar di sini, dan kemudian mengirim pasukan ke sini. Pada saat itu, Raja Li tidak akan berani bertindak gegabah. Jika dia menyerang kota Kekaisaran Iblis kita dengan paksa, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Pada akhirnya, Snipe dan Kerang akan bertarung demi keuntungan para nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li mundur. Aku tidak menyangka orang ini akan bersiap." Yihe aku mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 3168. "Yihe, serahkan masalah ini padaku. Aku akan berbicara dengan orang-orang tua itu dan meminta mereka mengirim pasukan."
Saat ini, Huo Feng masuk dan berkata. Melihat Huo Feng, Yi He ragu-ragu dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, tidak akan ada masalah bagimu untuk maju, tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran iblis, kan? Huo Feng dulunya sangat kuat, tetapi dikalahkan. Setelah memasuki dunia sekuler, kekuatannya turun drastis, dan sekarang dia berada di alam penggabungan. Jika dia ingin meninggalkan kota kekaisaran iblis, Raja Li pasti tidak akan setuju. Jangan khawatir, Raja Li pada dasarnya curiga. Dia tidak akan langsung mencegatku ketika dia melihatku. Tapi berapa lama kamu bisa melawan kota kekaisaran iblis? Orang-orang tua lainnya semuanya ada di benua lain, jaraknya jauh, butuh waktu bagiku untuk datang dan pergi. Huo Feng bertanya pada Yi He, aku masih memiliki 100.000 tentara di kota kekaisaran iblis. Menambahkan lingkaran sihir di sekitar kota kekaisaran iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama 10 hari setengah bulan, kata Yi He. Bagus, tunggu kabar baikku. Setelah burung Phoenix api selesai berbicara, ia melompat ke burung Phoenix api dan terbang keluar kota. Ketika dia melihat burung Phoenix api berubah langsung menjadi burung Phoenix api, mata Isa tiba-tiba membelalak dan dia berkata dengan tidak percaya, ayah, ini bukan itu. Ya, dia adalah burung Phoenix api. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, saya tidak menyangka dia terlempar ke dunia sekuler, dan sekarang Tuan Dev adalah penguasa Phoenix api. Sebelum Isa selesai berbicara, Yi He mengangguk dan berkata, Dev adalah penguasa burung Phoenix api ini. Wajah Isa semakin tidak percaya. Pada saat ini, burung Phoenix api membubung ke langit, sayapnya yang menyala-nyala melambai terus-menerus. Di puncak bukit beberapa mil jauhnya dari kota kekaisaran iblis, Li Xing sedang melihat kota kekaisaran iblis di depannya dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Karena tidak butuh waktu lama bagi kota kekaisaran iblis ini untuk dianeksasi oleh kota kerajaan Mingli mereka. Maka dia adalah raja di kota kaisar iblis, dia masih bisa menahan Yixia di bawahnya. Alasan mengapa Li Xing tidak mengambil tindakan ketika Hu Ben mengambil alih kota kekaisaran iblis adalah karena dia ingin mengandalkan Li Xing untuk menyingkirkan para pendukung setia dan loyalis kerajaan di kota kekaisaran iblis. Kemudian dia memikirkan cara untuk membunuh Hu Ben, sehingga dia bisa mendapatkan kota kekaisaran iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali dia tidak menyangka Yi He akan melawan kota kekaisaran iblis begitu cepat, membunuh Hu Ben, dan mendapatkan kembali kendali. Puan, orang-orang dari Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Nayisha ke kota. Saya memerintahkan semua orang saya untuk berpura-pura tidak melihatnya. Pada saat ini, seorang jenderal dari kota kerajaan melangkah maju dan berbisik kepada Li Xing. Hahaha, sekarang Sekte Kuali Giok telah mengikuti Isa ke kota, kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mereka pasti berpikir bahwa mereka menyembunyikan tindakan mereka dan menyelinap ke kota kekaisaran iblis tanpa kita sadari. Semua orang tahu, aku sengaja membiarkan mereka masuk. Ya, dengan cara ini kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap kura-kura di dalam guci. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Singer, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh Hu Yixiao. Ayah, sebagian besar Sekte Kuali Giok telah mengantar Isa ke kota kekaisaran iblis. Kita bisa melancarkan serangan kapan saja, kata Li Xing kepada Raja Li. Kalau begitu, Sekte Kuali Giok ada di sini. Raja Li tersenyum dingin, lalu memandang Hu Yixiao di belakangnya dan berkata, Penatua Hu, kamu bisa pergi ke Sekte Kuali Giok dan menjatuhkan Sekte Kuali Giok dengan mudah. Tetapi jika kamu hancurkan Sekte Kuali Giok, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir, Raja Li. Saya akan mengambil alih Sekte Kuali Giok dan saya pasti akan mematuhi perintah Raja Li mulai sekarang. Semua sumber daya di Sekte Kuali Giok akan tersedia kapan saja. Pangeran Li ingin menggunakannya. Hu Yixiao mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek. Hahaha, Raja Li melambaikan tangannya, ayo, aku mengirimimu ratusan penjaga dan pengikut. Hu Yixiao pergi dengan penuh rasa terima kasih. Bab 3169. Saat Hu Yixiao pergi, Li Xing melihat nyala api terbang dari langit di atas kota kekaisaran iblis. Ayah, lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota kekaisaran iblis, mungkin mereka akan menyelamatkan tentara.
Li Xing buru-buru menunjuk ke api di udara dan berkata. Ketika Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, apakah kita ingin mencegat? Li Xing melihat Raja Li tidak berbicara, jadi dia bertanya lagi. Namun Raja Li masih tidak berbicara, matanya tertuju pada nyala api. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan hentikan." "Ayah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Pasti seseorang yang mengirim pasukan penyelamat dari kota Kekaisaran Iblis. Mereka mengira mereka yang menyebabkan api." "Kami tidak tahu." Li Xing bertanya dengan bingung. "Itu bukan dari kota kerajaan iblis, itu Huofeng," kata Raja Li. "Fire Phoenix." Li Xing tertegun sejenak, lalu menarik napas dan berkata, "Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat Fire Phoenix, mengapa tiba-tiba muncul di Demon Imperial City?" "Mungkinkah? Jangan menebak-nebak, ini pasti tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak peduli kenapa Huofeng ada di sini, segera beri perintah dan bersiap untuk menyerang." Raja Li berkata dengan mata dingin. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat ini, jadi dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Li Xing mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang langsung meledak di udara. Suara ledakan langsung membuat pasukan kerajaan di kaki gunung bergerak. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota Kekaisaran Iblis. "Raja Iblis, ini tidak baik, pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang." Seorang penjaga bergegas melapor. Ketika Yi Yao Huang mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, lalu dengan cepat keluar dari aula dan menaiki menara. Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli bergerak maju dengan seragam. Di depan pasukan ini, ada berbagai jenis monster, yang terus mengaum. Yi He tahu bahwa ini adalah kota Raja Mingli, barisan depan hanyalah serangan tentatif. Jika Demon Imperial City bahkan tidak berani melawan serangan tentatif lawan, moral akan sangat terpengaruh. Tetapi jika Anda pergi keluar kota untuk berperang, Anda akan kehilangan pasukan Anda dengan sia-sia. Yang diinginkan Yi He adalah menunda, berharap Huofeng akan memberitahu Kaisar Iblis lainnya dan kota kerajaan sesegera mungkin. Isa melirik Yi He dan tahu apa yang membuat ayahnya ragu, jadi dia meraung. Segera, sesosok tubuh tiba di samping Isa. Orang ini tidak lain adalah Lang Feng yang berbulu. "Lang Feng, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan." Perintah Isa kepada Lang Feng. "Iya." Lang Feng menerima pesanan itu tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan, tetapi meskipun dia tahu dia akan mati, Lang Feng tidak ragu-ragu sama sekali. Lang Feng berbalik dan hendak melompat keluar kota. Yixia tidak tahan dan berkata, "Lang Feng, perhatikan keselamatan." Lang Feng tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Lang Feng melompat turun, auman serigala keluar dari mulutnya. Bersamaan dengan lolongan serigala, ribuan serigala iblis datang dari segala penjuru kota. Serigala iblis ini menjaga gerbang kota dengan gigi terbuka. "Ayah, apa yang dilakukan kota Kekaisaran Iblis ini? Apakah kamu ingin menghentikan pasukan kita dengan serigala iblis kecil ini?" "Benar-benar konyol." Sudut mulut Li Xing sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Namun, Raja Li memiliki mata yang dalam dan ekspresinya tidak santai. "Serigala iblis ini bukan untuk menghalangi pasukan kita, tapi untuk meningkatkan moral." Raja Li berkata perlahan, "Apa maksudmu?" Li Xing tidak mengerti maksudnya. Serigala iblis ini semua tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak bergeming, hanya untuk pamer kepada sersan di kota Kaisar Iblis dan meningkatkan moral mereka. Sepertinya, Yi He ini cukup kejam, dan dia tidak mau untuk membiarkan sukunya dimusnahkan, untuk meningkatkan moral. Li Wang berkata dengan penuh kekaguman. Bersambung.